LSP ini masih terus berjalan dan diharapkan untuk rekan-rekan yang di luar API itu pun ikut serta. Jadi saya mohon kepada ini harapan saya juga teman-teman nanti bahwa yuk kita sama-sama membuat negara ini yang kuat, yang kuat dan tujuan LSP ini kan skema ini sertifikasi untuk membendung tenaga asing yang masuk Indonesia di bidang pendingin dan tata udara. Baik anggota API itu maupun tidak anggota, tolong yuk kita sama-sama. Karena ini tujuannya kita bukan untuk API itu, tapi kami tujuannya adalah ini untuk seluruh bangsa kita. Akhirnya iseng tanya-tanya jawab, terus ada teman-teman, udah bikin aja apa grup konsultasi. Link kita. Terus saya pikir waktu itu apa ya namanya kan? Ketemu namanya 2008 tuh Asosiasi Pendingin Indonesia. Jadi kan saya tidak AC pendingin karena itu adalah, dan saya belum ngerti pengaturan di grup. Tadinya kalau sekarang bisa tertutup, udah terbuka dan terbuka. Dan di situ banyak kebanyakan teman-teman saya yang di lokasi di Natuna, Tanjung Jabung, di Jambi, sampai Harkosorong. Nah waktu itu kepikiran banyak konsumen dan saya ajak Pak Jaki bantuin saya nih, kamu kan setelah ini bahasanya enak ya, Pak Jaki itu kan. Akhirnya yuk saya kasih ilmunya gitu kan. Kalau saya nerangin langsung kayak itu jauh. Saya cuman orang lapangan kok, bukan kalau pinter saya udah ngajar kayak Pak Nanang. Udah ngajar kayak Pak Nanang kalau pinter. Saya cuman bisa nulis dan nyuruh-nyuruh. Kalau pinter saya udah kayak Pak Nanang, susah kan. Jadi ternyata tidak semua orang bisa mengajar dengan baik. Dan saya lihat ada jiwa itu ada di Pak Jaki. Nah seiring waktu ini organisasi ini makin banyak. Jadi bukan organisasi, grup. Akhirnya saya liatin di situ mulai Pak Windy ngasih masukan dari Polban, terus kemudian Pak Willy Adriansa di ITB, terus Pak Kamin ngasih masukan. Jadi ada beberapa institusi dan saya kenal lah Bapak di mulai di Eko Dumang Suro yang aktif banget tanyanya. Terus kemudian sampean cuman ya Mas Mujion ini cuman mantau-mantau aja. Terus, ya banyak lah teman-teman. Pak, dari sekian teman bagaimana kalau kita ngadain seminar? Waduh, saya bingung kan. Karena kan pencetusnya Bapak di grup ini. Pencetusnya ini bagaimana? Ya sebelumnya maaf Pak Asep juga ada kan di grup itu sih. Saya dia bikin vlog, bikin apa grupnya bagus itu tutorial gitu. Hanya Pak Asep, Pak isi aja tempat grup ini kita ramein kan. Wah, nggak gampang bujuk Pak Asep itu. Ini Pak Asep. Ini nggak gampang. Ini dia mau berbagi ilmu karena saya pikir waktu itu saya karena gara-gara kalimat yang sakit hati ini. Ini apa salahnya saya mencerdaskan teman-teman kan? Jadi memang tujuannya saya ada yang membuat saya Indonesian workers orang Filipina itu membuat saya sakit hati. Kenapa ya? Saya berpikir saya harus kasih tahu teman-teman bahwa teknisi di lapangan harus saya edukasi, kasih ilmunya. Kalimat itu yang memacu saya sampai sekarang bahwa ini siapa sih bangsa Indonesia kita di lapangan dikatain Indonesian workers no good. Dan saya bangga saya masih ada begitu. Ini sakit hati banget ya. Tapi dia ya sempat tulang rusuknya saya hajar juga pakai kucing Inggris. ya mohon maaf kalau memang saya agak preman dikit, memang wajar aja lah namanya. Jadi kalau orang bilang Winano baik, enggak, Winano Jaim bukan, memang aslinya begini kok. Orang-orang teknisi lapangan bisa bayangin Newman itu saya di bars itu saya di rappling loh turunnya. Rappling bukan teknisi yang wah manut enggak, saya malah katanya saya menangnya teori. Nah di grup ini mulailah dibentuk ya, ini kita intermezzo aja. Jadi pada saat itu
di tahun 2001 ya. 2001. Diadakan seminar. Di IKIP. Saya bingung waktu itu di mana tempatnya. Soal anggaran nggak punya. Waktu itu datanglah Pak Windy, saya undang Pak Windy, Pak Willy Adriansa, terus mahasiswa Polban, terus ada Pak Admi sekarang masih mahasiswa. Bagaimana? Saya nanya, Pak, bagaimana nih anak-anak ini nuntut? Karena kan kalau bertanya kan tetap saya mesti ada yang lebih, karena saya udah jiwa lapangan, jiwa institusinya udah hilang. Hanya ngasih saran, kita adain seminar, Pak. Terus makalahnya apa? Itu makalah yang ngisikan pertama tuh Pak Tatang sama Pak Windy, sama Pak Willy Adriansa dari ITB. Pak Willy Adriansa itu adik kelasnya Pak Ari Pasek. Ya. Pasek. Jadi kamu tahu. Jadi dia tawatan S2 dari Norway. Pak Profesor Dr. Ari Dama Pasek. Iya, ini Pak Willy itu nggak gitu condongnya, dia lebih banyak di lab di ITB. Iya. Ya. Waktu itu minta ruangan juga, bukan minta izin, enggak, maksa itu. Jadi pada saat pertama tuh saya datengin, namanya kata jurusannya ini, kata jurusan tuh kok kakak saya juga. Pak Muhid namanya. Pak Muhid, saya mau ngadain seminar, mau ngasih ruangan nggak? Jadi ancam, langsung gitu. Ancam, saya nggak proposal enggak. Dia mau ngasih ruangan, kalau nggak ngasih saya mau, ini seminarnya gede loh. Ya, saya yang ngebullshit dikit lah. Oh, jagonya ngebullshit saya tuh. Ya, mau kalau nggak ini IKIP ini nggak, kita saya mau ngangkat nama IKIP loh. Iya. Gitu. Jadi masih belum ini, masih transisi IKIP ke UPI. Iya. Waktu itu saya ini, kok nggak di Polban ini, kok nggak ngasih, awas tuh, macam. Terus akhirnya ketemu dekannya waktu itu Pak almarhum meninggal, Pak ini Asati Johar. Dia salah satu dosen yang sebengkak-bengkaknya saya, dia sayang sama saya. Oh itu ya. Ya dia yang termasuk dengan Pak almarhum Pak Wahyu Hidayat, itu masuk yang menyayangi saya gitu kan ya. Itu rektornya Pak? Bukan, dekan. Oh dekan. Itu Pak, bagaimana? Udah pakai aja. Terus apa aja? Ya nyiapin uang kebersihan aja lah, ngasih uang satpam sama kebersihan. Iya, alhamdulillah saya diskusi lagi dengan Pak Windy. Udahlah kita kan cerengan aja. Jadi pertama kali adanya Api itu Berbagi itu ngenceng. Datang ngenceng, makan dapat berapa ya kita bagi, langsung belanjain anak-anak. Waktu itu mahasiswa Polban, mahasiswa IKIP tuh langsung ada uang berapa langsung belanja, masuk uang saku dari itu tuh, dari waktu itu ya Pak Tatang, Pak Windy, semua Pak Jaki, terus sama si ini tumpangan buat makan tuh. Sertifikat dibuat di situ langsung. Seminarnya. Terus ada kemudian datang Pak Rifai Fadri juga kan, semuanya ini yang salah satu awal-awalnya. Nah, itu yang keduanya. Nah, ini kedua itu masih belum ada Api tuh, masih Api. Nah, masih Api. Tahun kedua nuntut juga, tahun 2002. Pak, ada seminar lagi, materinya apa aja terserah. Bingung ya saya. Datang si Pak ini, Pak siapa? Yang di IKIP ini si Pak Kamin. Kang, jangan minta gitu aja dong, preman kali. Akang mau kebiasaan. Pak, Akang pasti ngasih, kalau nggak tembus dekan pasti rektor kerjanya. Biar saya bantuin. Nah, Pak Kamin yang ngurusin proposalnya. Kalau saya tuh maksa, sifat saya maksa. Kalau nggak ngasih awas gitu kan. Rektor saya bisa, karena kemudian selama mahasiswa saya ya kepake lah, kalau orang mahasiswa mauan, kalau suruh perbaiki mesin cuci aja mau kok, mahasiswa aja seneng dosen biarpun nakal juga seneng. Ya bengalnya saya tuh masih disenangi, mau disuruh-suruh di organisasi juga disuruh apa aja mau gitu kan, yang namanya nggak milih-milih masalah kerjaan dan tanggung jawab. Mereka senang kalau saya dikasih job tuh, saya pasti saya laksanakan. Jadi akhirnya Pak Kamin yang ngurusin, alhamdulillah terlaksana juga. Ya. Yang ketiga di STN itu saya lupa lagi, nama dosen STN minta, kan dia mau mengatakan. Nah di STN ini teman-teman menuntut lebih parah lagi.
diadakan suatu organisasi. Waktu itu yang motoris yang di Daud. Oh iya, ya, Yang di Daud. Sampai udah ada yang? Ada. Ya kan saya ikut, saya di belakang bapak-bapak ini, ikut sono, sini ke sini. Saya kan tadi nggak ada niat, saya jadi ketua nggak ada. Niatnya saya cuma ngomong watak saya kayak gini ya, bisa dibilang ngayomin juga enggak, kadang-kadang ada yang ini saya nggak ngayomin, cuma istilahnya mau ya, mungkin teman-teman mau bagaimana ya ayo ya. Oh, ajak main ayo gitu, ajak makan ayo ya, ajak nakal dikit ayo. Nah, waktu itu saya jalan diurus tah Andi Daud. Nah, Andi Daud 2000 ini api itu berbagi 3. Ya Andi Daud, akhirnya Andi Daud ngurusin sampai api itu berbagi yang di Jogja. Ya. Tapi di situ ada kesalahan bahwa ternyata legal kita tuh masih belum benar. Daud ini sempat saya di ultimatum oleh anggota, saya lucu. Kok saya yang ditunjuk, kok saya yang di ini kan saya nggak ngerti ngurus surat, dablek ngurusnya nggak bisa saya. Nah, api itu Jogja. Nah, waktu itu 5 setelah Jogja yang di Bali. Semangat semuanya kan, ada kerjasama dengan Udayana, habis itu Poltek Udayana. Wah, ini pada ngurus. Nah, di situ karena legal kita waktu itu belum beres dan namanya masih belum api itu masih api waktu itu, masih api. Saya diancam sama Demang Suro Pak Agus Hartono. Sama ini orang Malang nih, arek Malang nih. Waktu itu api itu kok belum resmi, kita bisa gagal. Sedangkan saya waktu itu udah mengundang Pak Ari Darman Pasek. Bicara ya. Waduh, nggak malu bagaimana saya waktu itu. Karena waktu itu menegur seorang sekelas Pak Ari Darman Pasek nggak gampang. Saya diancam waktu itu. Api itu terus legal, harus bener legalnya. Wah, stres lah saya sempat ya ini arek-arek ini benar-benar kacau nih, diancok semua ini. Nah, waktu itu saya mikir sampai ya kita rapat di Bandung berapa kali, alhamdulillah ya terbentuklah legal. Waktu legal itu Pak Mujiono yang membantu legalkan ini api itu loh Pak, yang mengurus administrasi sempat ada yang namanya beda kepala, beda pemikirannya. Ada yang setuju dan tidak setuju dengan pola saya. Mungkin pola saya itu orangnya ya kalau nggak cocok saya langsung ambil jalan pintas. Yang tercepat yang bagaimana? Ya ada beberapa, jadi pembentukannya banyak sejarah panjang. Jadi pada saat itu dibentuk, alhamdulillah waktu yang ada itu Ulum si Jenderal Ulum. Pas Mas Mujiono, terus yang hadir waktu itu siapa lagi? Haji Nur Ewan. Nah, Haji Nur Ewan lucu. Dituju nggak mau, nanda tangan nggak mau. Nah, bukan apa-apa, saya kesal juga. Udah kamu jadi wakil ketua, saya tunjukin. Tapi dia nanda tangan nggak mau. Tapi dia syukurlah dia banyak ngurusin, banyak bantu. Tempat nggak punya. Tapi itu udah punya tempat nggak punya. Nah, alhamdulillah Pak Jenderal nawarin tempat dia. Nah, waktu kemudian ya pada saat selesai legalitas, terus Bang Andi Po bantu kita, banyak bantu, terus si Arbain juga bantu legal pertama, Friska banyak bantu juga kita, dan waktu itu dana nggak ada, kembali ke dana, karena konsep kita adalah berbagi, nggak ada konsep apa. Uang harus dari sponsor, habis itu juga di target saya. Ada uang mesti habis. Nah, Poa ada di rumah kawin. Baru tahu rumah kawin orang Tionghoa gitu ya. Enak makan dulu, sepuasnya rumah kawin orang Tionghoa. Nah, Bang Poa banyak berperan di situ. Malah ibu bapaknya yang banyak bantu masak. Nah, itu awal kita mulai dari kualitas serunya banyak, banyak. Mas Mujiono ngerasain tuh. Di situ ada sampai berantem, dimusuhin juga. Sampai itu kalau boleh tahu nih teman-teman ACC, Pak Ali Rahman tuh udah nyerah ngurus ACC. Sampai datang mau nyerah sama Pak Hengki Brahmana ngomong. Tapi saya ngelihat saya juga dimusuhin oleh siapa sih, namanya si Pak Arifin Madiono, gara-gara
Pak Ali mau melebur Asisi ke Apitu karena udah jenuh dia nggak kok Asisi ini nggak ada kemajuan. Waktu itu saya ngambil kebijakan ke Pak Ali bahwa nggak mungkin suatu organisasi yang udah lama yang lebih dulu dari Apitu bisa ini karena tetap ego orang tua ya, betul. Ya. Sorry orang tua ya. Saya yang lebih tua dari saya jadi ego itu jadinya Pak Iraman juga setuju kan tetap Pak kita bagusnya yuk kita kompetisi dalam kebaikan dan ilmu. Kalau API itu berdiri sendiri otomatis API itu juga nanti mandek kayak Asisi berjalan waktu akhirnya kita kompetisi Asisi sama itu waktu nah disitulah itu sampai 2000 ininya apa yang kemudian saya masih mengikuti jadi ketua setelah Malang gitu ya. Setelah Malang ya. Setelah Malang, setelah legal Malang baru kita ngadain ini. Alhamdulillah setelah acara di Malang itu ya saya mengabulkan permintaan Pak Eko Suwarnoadi, Pak Agus Tartono sama Ari Wahyudi, Iskandar tuh ini sama Pak Aslam itu ikut-ikutan itu. Ikutan ngamuk ke saya. Apa salah saya pikir kan. Saya cuma melaksanakan tugas, buat untung juga enggak. Pikir-pikir kan. Dan ya udah karena hidup saya kalau kita hidup itu pilihan. Hidup pilihan dan harus bertanggung jawab. Itu patokan hidup saya. Mungkin teman-teman lihat saya ke situ ya. Jadi hidup itu pilihan. Mungkin ada nggak namanya organisasi itu mungkin kebijakan saya ada yang nggak cocok, ada yang cocok. Jadi nggak semua kebijakan juga yang sesuai. Ya banyak. Nah jadi mohon maaf kalau kebijakan saya ini kadang-kadang ya memang ini hampir nando. Begini apa adanya. Jadi saya sebenarnya pendiri API itu bukan saya. Oh gitu Pak. Jadi termasuk Mas sampean juga. API itu jadi karena keinginan teman-teman. Saya cuma pelaksana, pekerja. Jadi mau sampean teman-teman mau apa ya lakonin aja. Karena saya alhamdulillah prinsip saya kalau kasih tanggung jawab ya harus laksanain, gak usah mundur. Saya nggak akan mundur. Jadi karakter saya ya alhamdulillah di pekerjaan juga. Jadi kalau saya setiap habis kerjaan, kalau udah ngomong iya, berarti itu nggak main-main. Insya Allah akan saya laksanakan baik-baik. Nah, jadi alhamdulillah API itu mau jatuh bangunnya mungkin udah jadi nggak punya uang, Nah, kemudian ya sering berganti jalan waktu ada perombakan di pengurusan. Dari Majelis Ulum pindah ke Pak Efri Hartono. Alhamdulillah bisa kita kemudian mengadakan seminar berbagi di Batam. Ya. Batam. Nah, setelah Batam lumayan dengan kemeriahannya lebih banyak jalan-jalannya di acara berbaginya di Batam. Berbagi ilmunya. Kemudian kita mengadakan di universitas ternama di Batamnya. Tapi di situ ada termasuk ya kerjasama dengan beberapa universitas di Batam. Ya lebih banyak jalan-jalannya aja gitu. Karena kebayang aja orang nggak pernah jalan-jalan biasanya di Jawa, di Bali itu biasa. Di Batam kan ada yang aneh. Jarang. Ya, lebih banyak ya. Terima kasih teman-teman Batam juga udah. Sebenarnya lebih banyak setengah tuh banyak hilang acara tuh. Bagi ilmunya banyak. Alhamdulillah setelah di Batam kita ngadakan di situ mulai terpikirkan untuk kaderisasi. Jadi setelah di Batam itu kita ada satu wacana untuk pemilihan ketua umum baru. Jadi pada saat itu adalah saya berpikir ini organisasi bakal besar. Besar dan saya diskusi sama teman-teman pengurus termasuk Pak Mujiono waktu itu, Pak Epri dan yang lain, Pak Agus Sartono juga bahwa API itu ini harus ada kaderisasi. Waktu itu kaderisasi di Batam kita menunjuk DPD untuk menunjuk salah seorang anggotanya untuk kader yang jadi calon pemimpin API itu. Nah, untuk acara API itu akan pemilihan itu diadakan di Banten. Selain API itu berbagi juga ada pemilihan ketua umum yang baru. Munas ya. Munas ya. Nah, pada saat itu saya mencalonkan Pak Ridwan Muhammad.
Pak Dudun Muhammad, tapi nggak lolos di DKI. Oh gitu ya. Ya, Pak DKI, malah yang lolosnya Pak Arifin, yang saya nggak kenal sama sekali. Gitu. Saya tahunya dia itu cuman wakilnya Pak Prihartono, Pak Epri. Dan dia nggak pernah ngobrol sama saya, bagaimana nggak tahu. Dan saya juga nggak kenal watak dari Pak Arifin, nggak, sosok Pak Arifin saya nggak kenal, tahunya kecil aja, kerempeng gitu aja. Cuman haji aja. Ya sempat saya pas dia seleksi di DPD DKI lolos, saya sempat main, pengen lihat kayak apa sih calon pengganti saya gitu kan. Tapi saya masih berharap waktu itu Pak Ridwan Muhammad, karena saya kader itu Pak Ridwan Muhammad. Ternyata nggak lolos Pak Ridwan Muhammad. Nah, setelah di acara di Banten ya, dengan ramainya bagaimana ya. Ya ada pro kontra juga, namanya setiap kegiatan tuh organisasi itu ramainya di situ serunya. Ada yang pro kontra. DKI dengan alhamdulillah waktu itu terpilihlah Pak Arifin. Jadi waktu itu calonnya Pak Haji Nur Ewan, Pak Jaki dan Pak Arifin. Dan saya malah joget di bawah. Tapi Pak Arifin, sorry saya nggak milih, ya memang saya nggak kenal sampean kok. Ya. Nah, alhamdulillah di ini saya juga saya punya satu keyakinan, juga saya perhatikan, saya yakin juga dengan Pak Arifin waktu, karena saya pelan-pelan memperhatikan dia punya ideologi yang bagus juga, dan orangnya juga tidak macam-macam. Dia punya idealis yang cukup baik juga untuk kemajuan bangsa ini. Yang tujuannya kita untuk berbagi ilmu. Alhamdulillah. Nah, setelah ini kita mau api itu berbagi lagi, ternyata pandemi datang. Nah, sempat ke Kalimantan dulu. Iya, Kalimantan Timur ya. Mohon maaf nih, Kalimantan dulu. Wah, dengan segala kehebohannya Pak Hafiz, luar biasa Pak Hafiz. Waduh, gila-gilaan Pak Hafiz itu. Memimpin karakter nih calon, mungkin nih calon setelah Pak Arifin ini Pak Hafiz nih. Kalau cocok ya. Jadi ini dengan segala kehebohannya dia bisa mendatangkan peserta paling banyak. Waktu acara di Banten. Oh, di Banten. Di Bantennya. Hampir di Banten. Kalau di Batam lebih heboh lagi. Bukan nyampe di acara, tapi sampai Singapura malahan habis itu. Dengan 3 polanya. Dengan hebohannya. Tapi waktu di Banten itu termasuk dengan peserta paling banyak juga ya? Ya, peserta paling banyak, yang paling heboh juga. Ya, nyampenya bukan dia, ada yang ke Mangga 2. Tapi saya salut dengan teman-teman ini, dan teman-teman luar daerah juga. Waktu itu saya pinginnya ke Semarang, ternyata teman-teman Semarang belum siap. Tim-tim Semarang belum siap. Mudah-mudahan nih setelah ini kalau pandemi berlalu, tetap kita saya ingat waktu itu setelah Banten Palembang, setelah Palembang laksanakan dulu, setelah itu baru kita ke Semarang. Kalaupun Semarang siap. Jadi alhamdulillah ya, selama ini saya lihat di kemungkinan Pak Arifin juga di sini mulai berkembang api itu. Ada bidang usaha. Kalau dulu saya nggak mikirin usaha. Tapi karena bidang usaha ini tidak bisa berjalan, kemudian ke bidang usaha juga Pak Mujiono ternyata terkendala pandemi juga ini. Jadi sama-sama, jangankan buat ini yang buat api itunya, buat dapur di sini kelihatannya ngap dianya. Sekarang bidang usaha di Pak Agus Sartono. Pak Agus Sartono ya. Jadi alhamdulillah selama ini ya. Jadi mudah-mudahan setelah ini api itu tuh niat awalnya kan dari ini berbagi ilmu, tidak ada niat usaha. Dengan kalau bilang adanya api itu tuh berbagi proyek, wah saya udah kaya banget lah. Kalau ngomong api itu berbagi itu proyek, nggak ada. Kita cuma berbagi ilmu, alhamdulillah berbagi ilmu kita. Rezeki kita juga sama-sama bagus, bagaimana. Nah, karena dari teman dia pertanyaan, kok sekarang nggak ada seminar? Seminar itu pelatihan itu udah dilaksanakan oleh pihak DPD. Jadi kalau kita lebih banyak eventnya, seminar itu adalah kena hoki produk yang baru. Ya, kalau yang kita awal-awal berbagi itu masa ketinggalan 8 tahun 9 tahun lalu. Ulang-ulang lagi kan udah nggak seru. Jadi pesertanya itu juga tambah sedikit, tapi ilmunya ngulang-ngulang lagi. Jadi sekarang kebanyakan, jadi api itu diisi prinsipal langsung ke DPD memberi pelatihan ke anggota-anggotanya. Jadi kalau lebih banyak kita ke ilmu yang lebih tinggi lagi, dan lebih banyak ya
Ya banyak sih, banyak silaturahminya, silaturahminya. Jadi lebih condong orang berbagi ilmu ini kalau lebih sulit sekarang mencari materi. Dibanding dulu, kalau dulu materinya banyak. Kalau teman-teman udah pada bisa, jadi bingung ngasih apa lagi gitu ya. Ayo mau peningin ngasih itu masih gitu-gitu aja, nggak ada yang lain. Jadi kita yang memberi materi kadang mengulang-ulang yang lama, kadang udah dulu pak. Nah, ini yang jadi kenal. Jadi teman-teman ya alhamdulillah lah, Apitu ini kita tinggal meningkatkan saja mutu dari Apitu sendiri. Ya. Nah, saya cuma satu berharap, saya pernah belajar. Jadi sebelum waktu saya ditunjuk waktu itu, sebenarnya saya kan tidak ada niat. Saya belajar ke organisasi ini melihat ada di PLN itu namanya AKLI dulu, kok tidak berjalan. Terus kemudian yang selama ini bertahan itu adalah profesi itu adalah ID, karena ID itu sponsornya kuat dari pihak farmasi, mana sekarang menguasai itu orang farmasi ID ya. Terus kemudian di arsitek tuh IAI. IAI itu berkembang tuh dia karena iurannya besar dan sponsornya juga besar. Kalau Apitu kalau pengen besar ya resikonya harus ada sponsor yang besar dan iuran anggota yang besar juga. Tapi ini kan metode ini kita nggak bisa menjalankan di Apitu. Jadi kita lebih banyak menggunakan ke pihak ketiga itu prinsipal pedagangnya. Nah itu, nah saya harap ya ini cita-cita saya sederhana sih. Bikin waktu itu ingin sebesar Asrei, gitu. Sebenarnya. Jadi Asrei itu nggak ada yang kegiatan tuh mencari, jadi anggota tuh belum berbagi ilmu, kenal produk segala macam gitu. Tapi dibiayai oleh Pak Prinsipal. Tapi kita masih ya belum saatnya atau belum mampu nanti lihatnya. Nah, ini itu harapan saya untuk Apitu sendiri. Nah sebelumnya saya mau cerita dulu nih, ada sebelum mengakhiri ya. Iya Pak. Nanti, mungkin ada mau tanya jawab, bisa nanti ada yang ajuin aja ke Pak Pujiono ya. Bisa komen bahwa ada yang lain. Nah janji saya pada saat di Bali itu ada dua sebenarnya. Satu legalitas. Itu legalitas alhamdulillah dilaksanakan ya 2015 2016 sama sertifikasi. Itu teman-teman tuh nuntut sertifikasi. Dan saya mengiyakan. Bagi saya kalau mengiyakan tuh nggak main-main. Itu berarti saya sanggup dan iya. Ya. Dan saya pelajari sampai saya ikut-ikutan. Sarjana Wirnado kok mau ikut-ikutan apa yang level 1 untuk sertifikat level 23 waktu di Semarang. Saya pengen tahu pola sertifikasi BNSW itu kayak apa. Bukan sertifikat saya incer. Saya nggak butuh sertifikat. Tapi saya butuh pola. Ya sertifikat saya sarjana kok ngapain juga. OJT saya PT Arun kok nggak tanggung itu loh minus 160. Cuman saya punya janji. Punya janji ini bukan masalah sertifikat. Teman-teman tuh level pendidikannya ada non formal, ada yang non formal. Dan mereka dan pada industri kedepannya itu sangat dibutuhkan sertifikasi ini. Dan itu tanggung jawab moral kita sebagai apalagi saya ditunjuk sebagai ketua Apitu. Kalau kita ditunjuk itu ya kalau kita nyanggupin ya harus jalanin. Kalau nggak sanggup ya jangan jalanin sederhananya gitu kan. Nah beriring waktu saya belajar bukan sertifikat saya incer, karena saya nggak selama ini konsumen saya juga nggak pernah nanyain sertifikat kok. Gitu ya. Kamu bisa, ya udah boleh nanyain, udah bayar, penting kerjain. Karena konsumen saya kebanyakan orang asing, ya apalagi deh baru kesini dari banyak kan orang lokal kan. Alhamdulillah saya nggak main di proyek pemerintah. Jadi mohon maaf kalau ada yang menyatakan saya ngatur proyek KKP, salah besar apa untungnya buat saya? Nggak ada sih. Nggak ada, saya nggak ada ngurusin proyek-proyek aneh-aneh. Konsumen saya konsumen pribadi semua kok. Saya udah dikenal sampai Amerika sana kok. Dapat kerjaan ice skating malah dari mereka, langsung dari Kanada. Karena saya sempat ngurusin offshore kan seluruh Indonesia ya. Nah pada saat di Bali
itu saya belajar tentang sertifikasi ini. Ya saya pelajari kenapa teman-teman menuntut. Ternyata tidak semua yang bidangnya profesional dari asli dari pendidikan bidang pendingin maupun tata udara. Ya, ada yang ngakunya tukang siomay, ini tukang bakso, ngakunya tukang bakso. Ya oke lah, terserah sampean. Cuman saya menuntut sertifikat boleh, saya nggak apa-apa. Saya ngaku aslinya saya sarjana pendingin, nggak ngaku tukang siomay, tukang bakso kayak dia, nggak. Ini serius Pak, tukang bakso. S3 saya. Iya, SD, SMP, SMA. Saya percaya itu, tapi ngakunya kan, ini bangsa saya. Iya betul. Jadi saya nggak ngaku tukang siomay yang itu. Jangan marah dong tukang siomay. Ngomong ini buang bakso aja biasa-biasa aja. Nah ini nanti mau Jonosnya jalannya panjang. Jadi saya menyadari kadang waktu itu di Semarang, saya sempat kepacu. Waktu di Semarang saya ikut sertifikasi level 2 ya. Ya, 3 Pak? 2. Oh, masih 2 ya? 2. Masih ada. Ya, itu dia ngadain LSP mesin dan logam. Waktu itu ngadain sertifikasi untuk tata udara itu adalah dari mesin logam. Iya. Waktu itu ada yang orang bingung, pihak asesor ataupun penyelenggara itu bingung. Satu peserta itu dari daerah Semarang Tengah, itu dia bukan tamatan SD, nggak punya ijazah malah sama sekali. Gitu. Ya aduh, tapi saya ikuti. Dia harus ini akhirnya dia bisa lolos. Ada ini memang keahliannya di lumayan, tapi dia direktur. Hebat ya. Kalah sampean. Tukang bakso kalah. Kalah bakso. Itu nggak tamatan SD. Tapi dia mau nembus proyek pemerintah nggak bisa karena dia nggak punya sertifikat. Nah, untung dari pihak Undip membantu waktu itu kan. Nah, di situ saya pelajari. Waktu itu akhirnya waktu 2015 itu awal saya ikut pelatihan bimbingan SMA di BIMTEK di BNSP. Di situ dengan pihak BNSP saya konsultasi, akhirnya mereka malah menyuruh membuat LSP sendiri, yaitu LSP TPTU. Akhirnya kita buat LSP TPTU. Waktu itu alhamdulillah dikepalai oleh Pak Haji Nur Ewan. Ya. Jadi memang namanya memulai itu nggak gampang. Ya. Kayak organisasi kami itu tuh nggak gampang. Waduh, jatuh bangun. Dan ini rambut nggak akan seputih ini harusnya nih. Mungkin udah botak nih. Ini karena saya di bawah, siksaannya banyak. LSP juga sama. Jadi memang kita basicnya itu bukan seorang, kalau harusnya sih orang-orang IKIP ya, orang UPI yang tapi UPI ini juga ya udah keburu jadi pendidik ya. Kalau saya IKIP juga udah ya kalau ngajar diketawain malahan. Ditanya oleh Dikti juga sempat ngelamar juga, serius gak mau ngajar? Nah, gitu kan. Tapi minimal saya dapat nilai yang bagus untuk metode kurikulum, di taktik metodologi pendidikan saya dapat nilai bagus, dapat nilai B, biarpun bukan A. Nah, akhirnya di situ karena menyangkut metodologi pendidikan sama kurikulum, akhirnya saya bersama-sama rekan-rekan di API itu membentuk satu lembaga namanya LSP TPTU. Itu juga dapat karena permintaan dari pihak BNSP. Karena kita dengan sekian puluh ribu anggota dan kemudian juga non anggota, nah kita diharapkan ini LSP ini bisa berkembang baik. Memang saat ini kita LSP ini masih terus berjalan dan diharapkan untuk rekan-rekan yang di luar API itu pun ikut serta. Jadi LSP yang resmi sebenarnya itu dari setelah logam, dari mesin dan logam itu LSP itu untuk skema itu adanya di LSP TPTU. Jadi saya mohon kepada ini harapan saya juga teman-teman nanti bahwa yuk kita sama-sama membuat negara ini yang kuat, yang kuat dan tujuan LSP ini kan skema ini sertifikasi untuk membendung tenaga asing yang masuk Indonesia di bidang pendingin dan tata udara.
tolong bantuan rekan-rekan. Kemudian sekarang di kepala Pak Jaki dan ketuanya Pak Arifin, baik anggota API itu maupun tidak anggota, tolong yuk kita sama-sama. Ya. Karena ini tujuannya kita bukan untuk API itu, tapi kami tujuannya ini untuk seluruh bangsa kita ini. Ya, betul. Ini tujuannya supaya yuk kita besar sama-sama, kita ramai sama-sama. Udah rekan-rekan ACC, PRTU maupun lembaga yang lain, organisasi yang lain, yuk kita sama-sama. API itu jatuh bangun API itu tidak ada sokongan dari teman-teman yang lain. Kalau teman seluruh Indonesia, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih mau mendengar omongan saya. Mungkin ada yang lebih banyak, wah kok Wirnando kok begitu ya? Memang Wirnando memang begini, nggak pernah, malah aslinya lebih tengil lagi. Kalau di urusan mobil itu saya paling tengil, kemudian agak jaim dikit di organisasi ini. Jadi saya berusaha menempatkan, tapi dan tidak bisa merubah karakter saya. Wirnando itu ini apa namanya? Cuman saya alhamdulillah selama ini teman-teman mempercayai saya dan saya berusaha mengikuti kemauan teman-teman. Jadi bukan apa itu besar karena bukan karena saya, karena teman-teman. Terima kasih mau mendengarkan ocehan saya. Semoga teman-teman bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Ya, Pak. Nah, kalau memang kok Wirnando begitu ya, itulah Wirnando apa adanya. Iya, Pak, ya. Saya nggak mau nyuncung Wirnando kayak apa, enggak. Kalau tahu lagi, wah lebih tengil lagi aslinya. Ya, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Dr. Andus Wirnando yang pada kesempatan hari ini hadir untuk teman-teman praktisi pendingin dan tata udara Indonesia dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa yang lain yang tentunya saya mohon dukungannya untuk memberikan masukan di dalam komentar, kemudian like dan subscribe di channel saya sehingga kita dapat menghadirkan orang-orang seperti beliau ini di masa yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.